kemudian Ibu Media juga kan. Misalkan Ibu Media mau beli mobil Terios, tiba-tiba adanya mobil Avanza. Kira-kira terjadi transaksi? Nggak ada, adanya stok itu aja. Itu yang model yang kita sederhana. Kemudian ini tadi diharapkan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Artinya bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri mobil yang ia butuhkan. Nah, kemudian baru ketiga, setelah diketahui harga mobil, berapa harga mobil? Ini ada butuh nih harga mobil, harga beli bank ditambah labanya. Setelah ada labanya, keuntungannya baru dibagi. Dihitung-hitung berapa angsurannya. Baru menggunakan nasabah membayar kepada bank dengan model angsuran. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Agus Yanto tentang termasuk juga DP gitu kan ya. Nah, DP-nya gimana? DP-nya diantaranya kalau murabahah berapa persen? Bapak Ibu kemarin disebutkan oleh Bang Gatot? 30%. Nah, ada kebijakan yang baru adalah kalau yang 20% khusus untuk IMBT dengan khusus satu lagi adalah apa? MMQ. IMBT apa kepanjangannya Bapak Ibu semuanya? Apa muntah? Apa? Ijarah muntahiyah bitamlik. Yang kalau MMQ apa? MMQ? Apa MMQ? Musyarakah mutanah gitu. Nanti yang kita latih-latih di kata-kata yang ada. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini nasabah membayar kepada bank yang tadi sesuai yang disepakati. Ini yang konsep yang dikembangkan oleh perbankan syariah dan sesuai dengan fatwa-fatwa yang ada. Seluruh ulama menyatakan ini dibolehkan dengan akad murabahah. Nah, ini PBI, Peraturan Bank Indonesia tentang standarisasi samakan. Dalam hal akad, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akan murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akan makalah, pembelian kuasa harus dibuat terpisah dengan murabahah. Yang dimaksud secara prinsip barang milik bank dalam wakalah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi. Nanti bisa lebih jelasnya akan secara tekniknya, nanti bisa didiskusikan dengan Pak Gus Yanto bagaimana karena beliau sebagai konsultan secara lama sekali di bank muamalat dan di berbagai DPS-DPS yang ada. Nah, ini landasan syariah tentang murabahah yang dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Gampang. Biar supaya berkah hidup kita, ya tadi itu ribanya yang dihapus, yang diusung adalah jual beli. Bagaimana menghindari dosa? Gampang, S-nya dihapus, tinggal apa Pak? Doa. Itu tinggal doa. Jadi dosa, kalau kita dilumuri dosa, maka gampang S-nya dihapus, hidupi lumur kita dengan apa Bu? Dengan doa. Nah ini, kado. Jangan lupa kado, kasih doa. Nah, ini hadis juga pun kita bisa lihat dalam riwayat Ibnu Majah yang terjemahannya 3 hal yang dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara cicilan dan muqaradah atau mudharabah dengan sistem bagi hasil. Bahkan Allah pun telah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 28:3 ini tentang jual beli secara tidak kontan, artinya secara kredit. Ayat Al-Quran Allah katakan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ini juga sering diucapkan oleh Pak Gus Yanto saat memberikan training. Di antaranya ada ungkapan, jika kamu dalam perjalanan, dalam bermuamalah, yaitu kita tidak cash, tidak tunai, kemudian apalagi walam tajidu katiban. Nah, ada hal yang menarik. Ternyata Bapak Ibu semua profesi notaris ini diabadikan oleh Al-Quran. Profesi lain jarang disebutkan, notaris disebutkan. Walam tajidu katiban, dan kamu tidak mendapatkan notaris. Ahli tulis. Ya kan dulu namanya tukang tulis. Nah, dituliskan di akte notaris, diaktakan. Nah, walam tajidu katiban farihanum maqbudah.
Maka yang secara sederhana, maka hendaklah ada barang yang jadi tanggungan yang dipegang. Artinya ada jaminan. Yang sederhana Al-Quran ternyata tak luar biasa bahwa jual beli ini tidak dengan cicilan. Karena kenapa? Membantu mereka yang tidak punya uang menjadi punya uang, punya harta. Dengan ada sistem apa? Dengan sistem murabahah. Nah, pembiayaan apa saja yang lebih cenderung konsumtif? Kalau yang pembiayaan dalam bidang adalah mudharabah. Kalau mudharabah ini dia lebih cenderung adalah bukan konsumtif, tetapi untuk apa? Produktif. Buat modal kerja, gitu ya Pak ya. Nah, dengan sistem bagi hasil atau akadnya mudharabah atau musyarakah, jangan kamu serakah, jangan salah nyebut ya. Kalau musyarakah jadi apa? Kamu serakah ya. Musyarakah dengan sistem. Oke, Mas Joko, kayaknya ada slide itu. Slide pembiayaan sapi di PowerPoint. Nah, pembiayaan sapi. Coba kita lihat ini, Ibu, Bapak semuanya. Nah, pembiayaan sapi. Ayo ada sapi gila aja lah, nggak apa-apa dah. Nanti sudah ada teman simpan kali. Oke, Bapak Ibu semuanya ini kira-kira kalau Bapak untuk memberikan pembiayaan, menghindari sapi gila atau tidaknya, kira-kira gambar yang mana yang gila, Bu? Yang mana? Yang merah atau yang biru nih? Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Pak Ahmad, yang mana Pak Ahmad? Sapi yang gila yang mana nih? Oh, yang merah ini? Oh, yang merah, oke. Al Johan yang mana nih? Oh, yang biru. Oke, kita dengarkan ya. Untuk mengetahui sapi gila atau tidaknya, ini diklik dan ini Mas Joko coba. Ini. Oke, apakah ini normal atau tidak? Oke, di open. Oke, ini lagi jalan. Oh, itu berarti sapi apa? Oke, di escape pasti kok itunya alatnya dimatikan semua. Dimatikan dulu ininya. Ini. Oke ya. Baru diputar lagi dimatikan. Oke, ini ditutup. Oke, yang kembali lagi tadi. Nah, sekarang tadi itu sapi yang normal berarti Pak ya. Dari segi apa suaranya. Sekarang sapi yang gilanya. Oke. Ini coba kita lihat. Nah, ini coba bandingkan suaranya. Oke, dimatikan Mas Joko. Itu. Jadi pembiayaan kalau lebih cenderung tadi adalah yang konsumtif, namanya yang lebih cenderung diterimakan adalah murabahah. Tapi yang pembiayaan yang lebih cenderung adalah produktif untuk modal usaha, bekerja sama, itu lebih cenderung adalah yang bagi hasil dengan sistem mudharabah atau sistem musyarakah. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian ini potongan pelunasan dipercepat. Tadi telah disampaikan, sudah ada nih fatwanya tentang potongan tagihan yaitu fatwa 46, fatwa DSN MUI tentang potongan tagihan, potongan pelunasan nomor 23. Bahkan sini sudah disampaikan, ini ada fatwa DSN 2002. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang setelah disepakati, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Ini berbeda dengan bank konvensional, kalau dia bayaran lebih cepat awal, biasanya kenapa Pak? Kena penalti gitu ya. Nah, kemudian bagaimana besarnya potongan, sebagaimana dimaksud di atas, diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan lembaga keuangan syariah tadi. Sesuai dengan bank yang tadi. Kalau BTN apa kemarin BTN? Bank Taubatan Nasuha ya. Oke, ini baik. Oke. Fatwanya diantaranya DSN nomor 23. Nah, ini denda. Apakah boleh dalam bank syariah
memberikan denda. Nah, tentang denda pun banyak juga ada fatwa yang sanksi, yaitu nomor 17. Di sini pun sudah dijelaskan. Nah, denda atau sanksi nasabah yang mampu yang menunda pembayaran. Sesuai fatwa DSN nomor 17. Tahun 2000, tanggal 16 Desember 2000. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan bank kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan disengaja. Ini jelas tidak dibenarkan, maka boleh diberikan sanksi. Bahkan dalam hadis pun dijelaskan, maklul ghani zulmun. Bagi orang yang kaya, orang yang mampu untuk membayar kemudian dia menunda-nunda, maka dikategorikan kita berlaku aniaya. Itu zalim, karena ada yang dirugikan. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, ada dispensasi, rukso, keringanan. Saat saat memberikan nasabah belum mampu membayar disebabkan force majeure, ini banyak sebabnya ya. Nah, tidak boleh dikenakan sanksi, baik itu dia kecelakaan, banjir, bakaran dan sebagainya yang di luar batas manusia, maka tidak boleh dikenakan sanksi. Kemudian nasabah mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan yang terbaik untuk membayar hutangnya, boleh dikenakan sanksi. Nah, sanksi dirasakan pada prinsip taksir, tadi, yaitu harapannya dia supaya disiplin dalam membayarnya. Nah, bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Kemudian dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Dana sosial itu makanya kategorinya di dalam BMT itu kan Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal itu lebih cenderung pada dari zakat, infak, sedekah, hibah dan sebagainya. Maka bisa digunakan sosial. Tapi kalau yang tamwilnya itu lebih cenderung harapannya dapat keuntungan dengan investasi, nabung dan seterusnya. Itu yang bisa dilihat. Jadi dana sosial diantaranya seperti itu. Baik, ini saja, nanti akan lebih jelas secara teknis akan dibahas oleh Pak Agusyanto. Baik, ini saja yang bisa sampaikan. Kita berikan aplaus untuk Pak Agusyanto untuk menyampaikan materi berikutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu konsep dasar secara fikih